Ya, waktu itu juga excited ya, bisa menjadi dosen di perguruan tinggi favorit di Indonesia. Paling tidak begini, menjadi konselor itu seperti ini. Dan otomatis kami di sini mempersiapkan alat, mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan praktikum itu supaya mahasiswa siap ketika melaksanakan praktikum. Program ke depan ada eh, weekend bersama V4, artinya weekend bersama para aslep. Halo, selamat pagi, siang, dan malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Selamat datang di channel podcast Ngalap, ngobrol bareng Asla. Nah, kebetulan banget nih teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang super istimewa, yaitu Ibu Dr. Eva Imania Eliasa MPD. Beliau merupakan salah satu dosen BKUNY dan juga merupakan Kepala Laboratorium BKUNY yang baru nih teman-teman. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita sapa-sapa Ibu Eva ya teman-teman. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Halo Mbak Alia. Halo Ibu. Jadi gimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat. Mbak Alia gimana? Saya juga alhamdulillah sehat Ibu. Oke Ibu, kayaknya ini nanti teman-teman bakal penasaran banget nih sama apa aja nih yang bakal kita obrolin di podcast kali ini. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Baik, Ibu Eva ini kan sudah lama ya Ibu menjadi dosen di BKUNY ini. Pasti itu ada hal-hal yang terjadi seperti suka ataupun duka yang terjadi di selama Ibu menjabat menjadi dosen itu. Nah, jadi apa sih suka dukanya ketika Ibu menjabat menjadi dosen itu? Oke Mbak Alia, Ibu masuk PNS di UNY tahun 2006. Ya, waktu itu juga excited ya, bisa menjadi dosen di perguruan tinggi favorit di Indonesia. Suka dukanya banyak gitu ya, mulai dari kita bagaimana mengajar yang baik, kemudian menjadi dosen profesional, menulis yang bagus dan sebagainya. Gitu Mbak Alia. Dan itu juga menambah pengalaman Ibu ya. Jelas ya. Oke, tentunya dari segala hal itu pasti ada suka dan dukanya, tapi itu juga menambah pengalaman bagi kita sehingga kita menjadi lebih baik lagi ya Ibu. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Ibu. Nah, di pertanyaan yang kedua ini tuh nggak kalah menariknya dengan pertanyaan yang pertama. Nah, di pertanyaan kedua ini itu, Ibu kan selama saya menjadi mahasiswa, saya mengetahui bahwa Ibu merupakan dosen BKUNY dan juga Kepala Laboratorium BKUNY yang baru. Nah, ada tidak sih kesibukan Ibu selain menjadi dosen dan juga Kepala Laboratorium BKUNY ini? Mau akademis apa non-akademis ini ya? Dua-duanya boleh Ibu. Kalau akademis, Ibu punya sebuah yayasan yang bergerak di Peace Education, bergerak bagaimana kita membuat kedamaian untuk pendidikan dan bagaimana khususnya bimbingan konseling, ya, bimbingan konseling kedamaian. Kalau non akademis, karena Ibu suka dagang, entrepreneur bersama suami dan keluarga, jadi Ibu ada sedikit ya ibaratnya bakat tersalurkan juga di situ. Iya. Ternyata tidak hanya menjadi dosen dan juga kepala laboratorium ya Ibu, tapi juga ada di bidang akademisnya sama non akademisnya yang waduh sangat luar biasa banget ya. Terima Pasti kasih. untuk pengaturan waktunya juga luar biasa juga ya ini Ibu. Terima kasih. Iya. Oke Ibu, karena tadi kita sudah membahas mengenai dosen dan juga sebagainya, kali ini kita akan membahas terkait dengan laboratorium BKUNY ini Ibu. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari laboratorium BKUNY itu sendiri dan apa aja ini Ibu program kerja yang akan diadakan di laboratorium BKUNY ini? Baik, yang pertama laboratorium BK memang memberikan fasilitas kepada mahasiswa BK supaya bisa berlatih, memberikan kesempatan dirinya menjadi seorang konselor yang profesional. Maka Lab BK ini mewadahi para mahasiswa supaya berlatih. Di sini praktikum dari mulai praktikum konseling, ya, mikro konselingnya, praktikum bimbingan kelompok atau konseling kelompok kita agendakan di sini. Nah, visi kami ini laboratorium BK ini menjadi barometer buat laboratorium BK di Indonesia supaya paling tidak begini, menjadi konselor itu seperti ini. Dan otomatis kami di sini mempersiapkan alat, mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan praktikum itu supaya mahasiswa siap ketika melaksanakan praktikum. Salah satunya itu Mbak Alia. Iya.
Baiklah Ibu, itu tadi fungsi dari LBK Iya. sendiri ya Ibu, yang ternyata cukup luas ya. Tidak hanya untuk mahasiswa semester akhir atau semester 5 ke atas, tetapi juga untuk seluruh mahasiswa BK itu sendiri ya Ibu. Iya. Oke Ibu, bagaimana dengan program kerja yang diadakan itu Ibu? Baik, program kerja yang sudah berjalan juga ada beberapa, di antaranya ngopi. Ngopi itu adalah ngobrol online inspiration. Itu ketika bulan puasa biasanya kami melakukan itu. Kemudian program ke depan ada weekend bersama V4, artinya weekend bersama para aslep. Ya, itu agendanya untuk sekolah-sekolah. Tembakan kami adalah SMP dan SD kelas atas. Namun juga kami pernah melakukan workshop juga dengan mahasiswa semester 5 untuk workshop penyusunan skripsi misalnya, karena kan dalam mata kuliah mungkin masih terbatas. Nah, ada workshop untuk bagaimana mahasiswa mulai dari judul skripsi harus seperti apa sampai artikelnya. Seperti itu Mbak Lia. Cukup banyak ya Ibu program kerjanya, dan tentunya juga sangat bermanfaat untuk kita semua ya Ibu. Nah, tadi itu sempat disinggung mengenai Weekend with P4 atau WWP nih Ibu. Ya. Nah, ini dari namanya aja udah kelihatan sangat menarik ya Ibu. Boleh nih Ibu dijelaskan lebih detail terkait proker tersebut? Ya, proker ini memang spesial karena kami di sini mendesain program itu supaya bisa para aslep ini bisa menjadi coach atau tentor bagi anak-anak di sekolah dasar atau SMP. Di sini sebelumnya saya dengan tim itu memberikan coaching kepada para aslep, menjadi coaching itu seperti apa. Di situ ada communication skill, di situ bagaimana teamwork, kemudian public speaking ya, kemudian juga collaboration dan lain-lain. Jadi para aslep sudah mempersiapkan itu, kemudian kita namanya juga weekend ya, bersama V4, artinya berweekend bersama para aslep itu untuk kegiatan itu. Maka di sini kami menginginkan para peserta weekend V4 ini di sini mereka enjoy, kemudian apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Jadi para peserta mulai menjadi percaya diri, tambah kreatif, inovatif di situ. Berarti ini tuh lebih ke melatih soft skill-nya Iya, gitu ya Ibu. betul, iya. Nah, buat teman-teman nih yang punya adik-adik yang masih SD atau SMP, saudara juga boleh banget buat join di WWP ini ya teman-teman, karena ini tuh meningkatkan soft skill dan juga menambah relasi loh teman-teman. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kedepannya ya Ibu. Jangan lupa join ya teman-teman. Oke, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Jadi program kerjanya tuh banyak banget dan tentu saja menarik-menarik ya Ibu. Nah, selanjutnya ini Ibu. Ini pertanyaan yang enggak kalah luar biasa dengan sebelum-sebelumnya Ibu. Jadi ini kan Ibu Eva ini merupakan kepala laboratorium BK yang baru ya Ibu. Nah, pasti ada kayak perasaan-perasaan gimana gitu waktu Ibu ditunjuk untuk menjabat jabatan tersebut. Iya. Nah, bagaimana nih Oke. perasaan Ibu sama first impression-nya Ibu? Iya, sebelum menjadi kepala lab saya sudah tahu lab BK ini sangat bagus gitu kan. Ada program yang dulu pernah jaya yaitu konselor sebaya. Namun vakum dikarenakan COVID kan gitu. Kemudian ini mulai digalakan lagi. Nah, mudah-mudahan di beberapa saat ke depan konselor sebaya akan kita galakkan lagi. Dan ini menjadi tantangan. Makanya ketika ditunjuk menjadi kepala lab, ini merupakan tantangan bagi saya karena dulu sempat baik, sempat bagus, kemudian kita berharap konselor sebaya besok akan ada lagi dan sebagainya. Dan first impressionnya ya otomatis excited ya, karena lab itu kan dari dulu memang lab BKUNY itu menjadi jujukan bagi para laboran di perguruan tinggi yang lain. Otomatis ini merupakan tantangan yang kedua juga supaya lab BK tetap baik. Dan itu terus harus memperbaiki diri. Karena kami tidak ingin lab BK begini saja, tapi harus ada progres yang bagus sehingga bisa diperkenalkan kepada yang lain. Gitu Mbak Lia. Iya, dari obrolan ini saya menangkap kalau misalnya Ibu Eva ini suka tantangan juga ya Ibu sepertinya. Ya, adrenalin ya. Iya. Oke. Berarti Ibu sudah sangat berkembang sekali ya Ibu. Terima kasih. Ya. Oke Ibu, karena sudah membahas terkait first impression-nya Ibu ini, ada nggak sih visi misi yang ingin Ibu hadirkan nih di Lab BK UNY ini ketika Ibu menjabat menjadi kepala laboratorium BK UNY? Ya.
Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, visinya adalah menjadi barometer bagi laboratorium BK di Indonesia khususnya. Nah, otomatis dengan misi beberapa kegiatan yang mendukung di situ, visi ini akan berhasil. Dan tentunya saya tidak bisa berdiri sendiri, ada ASLab di sini yang sangat kreatif, inovatif gitu kan ya, membantu kami untuk mewujudkan visi. Dan mudah-mudahan ke depan Lab BK UNY menjadi pionir untuk laboratorium yang profesional. Begitu. Amin ya. Cakupannya cukup luas ya Ibu ya. Semoga aja dengan hadirnya Ibu di sini laboratorium kita ini menjadi lebih maju dan apa yang kita harapkan itu bisa terlaksana satu persatu. Amin. Iya. Oke, waduh ini Ibu nggak kerasa sekali ya ini Ibu, ini podcast kita sudah mau berakhir ini. Nah, tiba juga kita di pertanyaan yang paling terakhir ini. Oke. Ibu deg-degan gak ini? Boleh, deg-degan. Baiklah, mari kita bahas pertanyaan terakhir kali ini. Nah, pertanyaan terakhir ini itu sebagai closing statement nih Ibu. Jadi, bagaimana sih harapan Ibu ke depannya terkait laboratorium BK UNY ini sendiri? Ya, karena laboratorium BK ini adalah wahana untuk para mahasiswa, membuat dia menjadi konselor profesional, maka kami di sini menginginkan Lab BK itu memberikan sumbangan kreativitas bagi konselor itu sendiri, memberikan kesempatan bagi mahasiswa supaya benar-benar menjadi konselor yang profesional. Dan ini nampaknya perlu kerjasama dari semua pihak ya, dari para dosen, mahasiswa, juga laboran di sini, supaya mereka membentuk sebuah kegiatan yang mumpuni buat mahasiswa BK khususnya. Harapannya sangat luar biasa sekali ya Ibu. Semoga kita bisa bersama-sama ini amin, untuk bisa mengabulkan harapan tersebut. Amin. Nah, teman-teman gimana nih dengan topik yang kita bahas kali ini? Apakah menarik? Jangan lupa untuk meninggalkan kolom komentar kalian di channel YouTube kita ya teman-teman. Nah teman-teman, nggak terasa sekali sekarang kita sudah ada di ujung podcast nih teman-teman. Ya, jadi terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mendengarkan. Dan juga terima kasih kepada Ibu Eva yang sudah meluangkan waktu nih di sela-sela kesibukannya untuk dapat hadir dan berbicara dengan obrolan-obrolan kita yang cukup ringan tapi berbobot ini ya Ibu. Iya. Oke teman-teman, sampai jumpa dan jangan lupa untuk menyaksikan ngolab berikutnya ya teman-teman. See you!